Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rata Pratama dan PN saya 234111141. Saya dari kelas manajemen 23B. Saya di sini akan menjelaskan materi perencanaan kinerja organisasi. Apa sih itu perencanaan kinerja organisasi? Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Rencana ini dibuat untuk tim atau individu dengan tetap mengingat tujuan organisasi yang lebih luas. Perencanaan kinerja mencakup eksplorasi mengenai apa yang perlu dilakukan dan diketahui oleh individu untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan keterampilan dan kompetensi mereka. Selain itu, perencanaan kinerja juga menelusuri bagaimana manajer dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang dibutuhkan oleh karyawan mereka. Keseluruhan proses tersebut membutuhkan pemetaan kompetensi dan pengembangan potensi. Perencanaan kinerja merupakan salah satu kunci penting untuk sistem manajemen kinerja yang efektif, karena dengan adanya perencanaan kinerja yang baik dan tepat, barulah organisasi dapat mencapai hasil. Perencanaan kinerja yang efektif dapat memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan. Proses peninjauan yang dilakukan juga harus dapat mengidentifikasi dengan jelas apa yang diharapkan dari karyawan, yang kemudian dapat membantu kinerja untuk dikenal dengan lebih baik dan mengidentifikasi area yang memerlukan tindakan korektif atau pelatihan tambahan. Rencana kinerja yang efektif harus dapat menguraikan hasil yang diharapkan, ukuran kinerja, standar yang harus dicapai, dan tanggal target untuk pengukuran. Pentingnya perencanaan kinerja bagi perusahaan. Setiap rencana yang kita buat pasti memiliki visi atau tujuan yang ingin dicapai dengan rencana tersebut. Sama halnya dengan perusahaan yang pastinya memiliki visi dan misi yang ingin dicapai. Untuk dapat mencapai visi dan misi ini, perusahaan harus menyusun perencanaan kinerja. Berikut adalah beberapa tujuan dari perencanaan kinerja. 1. Menentukan visi organisasi untuk tenaga kerja. 2. Menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai. 3. Meningkatkan kinerja dan memiliki keseluruhan tim organisasi. 4. Menyediakan standar yang andal untuk mengukur kinerja dan membuat perubahan yang diperlukan. 5. Memfasilitasi budaya feedback yang aktif. 6. Meningkatkan kepuasan kerja dan mempromosikan hubungan yang sehat di tempat kerja. Selain mengetahui tujuan dari menyusun rencana kinerja, kita juga harus memahami terlebih dahulu mengapa perencanaan kinerja itu penting. Di bawah ini adalah beberapa poin penting dari perencanaan kinerja. 1. Menyelaraskan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. 2. Membuat sistem manajemen kinerja lebih terukur dan otonom. 3. Membantu memfasilitasi garis besar KPI dan OKR yang jelas. 4. Memaksimalkan penggunaan sumber daya dan membantu karyawan Anda memberikan yang terbaik. Proses perencanaan kinerja. Saat menyusun rencana kerja, kita perlu memperoleh informasi di beberapa area dari deskripsi pekerjaan, dan kita juga perlu melihat kebutuhan organisasi untuk mengklarifikasi tugas mana yang harus diprioritaskan dan standar yang harus dilakukan. Beberapa area yang harus diidentifikasi dalam perencanaan kinerja antara lain: tanggung jawab pekerja, apa yang harus dilakukan; ukuran kinerja, bagaimana kinerja akan diperiksa atau diukur; standar kinerja, seberapa baik kinerja harus dilakukan; tanggal target, kapan kinerja akan diperiksa. Berikut adalah tahapan proses perencanaan kinerja yang efektif yang dapat kita ikuti. Berikut adalah tahapan proses perencanaan kinerja efektif yang dapat kita ikuti. 1. Persiapan rencana kerja. Persiapan rencana kerja biasanya dilakukan saat awal seorang karyawan memulai pekerjaan baru atau pada awal periode tinjauan tahunan. Pertemuan antara karyawan dengan supervisor harus dilakukan ketika
mempersiapkan perencanaan awal. 2. Identifikasi faktor kunci sukses. Pada tahap identifikasi faktor kunci keberhasilan, tujuan kinerja yang ingin dicapai harus difokuskan terhadap hasil. 3. Penetapan tujuan departemen dan individu. Setelah menetapkan tujuan kinerja yang ingin dicapai, tetapkan tujuan departemen dan individu. Tujuan departemen akan dikategorikan lebih jauh menjadi tujuan individu yang mencakup tugas dan tanggung jawab utama. Hal ini bertujuan untuk mencapai objektif akhir organisasi. 4. Penyediaan feedback secara teratur. Tahap keempat yaitu tahap menyediakan feedback di mana supervisor harus memelihara catatan fakta kinerja dan memastikan bahwa isu-isu yang penting dapat diberikan perhatian yang diperlukan, serta membantu tinjauan formal berjalan dengan lebih fokus dan dengan cara yang lebih positif. 5. Meninjau kinerja. Tahapan meninjau kinerja memberikan kesempatan bagi Anda dan karyawan untuk dapat melihat hasil yang telah dicapai dalam kaitannya dengan rencana yang semula dibuat. Pada tahapan ini, Anda harus meninjau semua catatan kinerja dan menilai setiap tugas, sehingga dapat ditetapkan standar kinerja. 6. Perencanaan aksi. Perencanaan tindakan merupakan aspek terpenting dari tahapan perencanaan kinerja, di mana supervisor dan karyawan akan merencanakan pelatihan apapun yang perlu dilakukan ataupun perencanaan akhir. Rencana yang baik adalah rencana yang dapat dipahami sepenuhnya oleh kedua belah pihak dan dapat mengukur kinerja secara efektif. Ikuti tips berikut untuk dapat merencanakan kinerja dengan efektif. 1. Mulailah dengan percakapan. 2. Uraikan area untuk pengembangan. 3. Tentukan standar atau ukur untuk sukses. 4. Sediakan sumber daya untuk pengembangan. 5. Jelaskan konsekuensi. 6. Komunikasikan feedback secara teratur. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sekian, terima kasih.